Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Sebulo dari Prodi Teknik Elektro. Saya mahasiswa Unpam, jurusan Teknik Elektro S1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu bidang ilmu yang sangat penting dan memiliki peran besar dalam perkembangan teknologi, yaitu teknik elektro. Banyak orang menganggap teknik elektro itu penuh hitungan dan identik dengan perkebalannya yang ribet. Padahal jika kita lihat lebih luas, teknik elektro itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kalian nggak sadar, tapi hampir semua perangkat elektronik pada saat ini semuanya pakai tegangan listrik. Itu adalah hasil karya teknik elektro. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang dunia teknik elektro, terutama buat kalian yang masih penasaran dengan apa itu teknik elektro. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama seorang mahasiswa Unpam yang juga sama-sama dari teknik elektro yang akan berbagi pengalaman serta wawasan seputar teknik elektro. Silahkan, boleh perkenalkan diri. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Reza Ramdhani Manggala, mahasiswa Unpam dari program studi teknik elektro semester 1. Saya senang sekali bisa mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pandangan saya melalui podcast kali ini. Teknik elektro ini memang menjadi salah satu bidang yang sangat menarik ya, dan penuh tantangan juga. Saya berharap apa yang kita bahas kali ini itu bisa memberi wawasan baru bagi teman-teman semua. Oke, lalu untuk pertanyaan pertama, bagaimana gambaran kehidupan sehari-hari di Unpam sendiri bagi mahasiswa teknik elektro? Di awal perkuliahan itu kita mahasiswa teknik elektro itu di Unpam biasanya mempelajari mata kuliah dasar terlebih dahulu seperti kalkulus diferensial, fisika mekanik, rangkaian elektronika, sama dasar teknik elektro juga. Mata kuliah ini juga jadi fondasi penting gitu sebelum masuk materi yang lebih kompleks. Misalnya mata kuliah kalkulus itu membahas tentang kalkulus dan aljabar linier gitu loh. Jadi sangat berguna karena kita itu seringkali harus menganalisis berbagai jenis sinyal sistem yang melibatkan rumus matematika juga. Berarti memang dari awal sudah dipersiapkan semua ya dasarnya? Ya, benar sekali itu. Tanpa dasar yang kuat juga itu mahasiswa pasti bakal kesulitan juga saat masuk ke mata kuliah lanjutan seperti sistem kontrol atau mikrokontroler. Dan yang paling menarik itu setelah kita menguasai dasar-dasar tersebut, baru kita itu mulai masuk ke mata kuliah yang lebih aplikatif seperti elektronika daya, sistem tenaga listrik, dan mikroprosesor. Ini itu baru benar-benar seru gitu, karena kita itu belajar bagaimana mengaplikasikan teori yang udah dipelajari sebelumnya ke dunia nyata. Kalau di Unpam sendiri itu apakah ada praktek? Apakah praktek jadi bagian penting dalam perkuliahan? Ya pasti itu, soalnya kan praktikum itu penting karena membantu mahasiswa itu memahami teori secara langsung gitu. Dalam praktikum itu mahasiswa nggak cuma belajar teori doang, tapi diuji juga bagaimana cara mereka itu mengaplikasikan
teori tersebut dalam merakit rangkaian, melakukan simulasi, memecahkan permasalahan nyata yang sering ditemui gitu di dunia industri gitu. Misalnya di praktikum rangkaian elektronika gitu, mahasiswa biasanya disuruh membuat rangkaian sendiri, terus memeriksa juga gitu bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan berinteraksi, yang tentunya sangat berbeda gitu kalau dari baca hanya sekedar teori doang mah. Nah, kalau sudah praktek nih, pasti nggak lepas dari yang namanya komponen elektro dong. Boleh ceritakan sedikit tentang komponen apa saja yang paling sering dipelajari oleh mahasiswa teknik elektro waktu di Unpam? Boleh. Kalau soal komponen elektro itu banyak banget ya, tapi biasanya itu dimulai dari komponen dasar terlebih dahulu, seperti resistor, kapasitor, induktor, dioda, transistor, dan IC. Komponen-komponen ini tuh dasar banget gitu, dasar dari hampir semua rangkaian elektronik yang ada gitu. Oke. Kita mulai dari resistor dulu aja. Resistor itu fungsinya buat apa aja sih? Kalau resistor ya, resistor itu fungsinya itu buat menghambat arus listrik. Jadi kalau misalnya ada arus listrik yang terlalu besar itu, resistor bakal membatasi arus tersebut gitu, supaya nggak merusak komponen-komponen lainnya. Misalnya kalau kamu pernah memakai ini loh, lampu LED, di dalamnya rangkaian lampu itu pasti ada resistor yang mengatur jumlah arus yang ngalir ke LED biar nggak terbakar. Oh, berarti meskipun kecil perannya sangat penting ya? Iya, resistor itu meskipun komponen kecil itu, kalau nggak ada resistor banyak perangkat elektronik bisa rusak, soalnya kan arusnya nanti nggak terkendali. Oleh karena itu mahasiswa juga diajarin gitu cara membaca kode warna resistor dan menghitung nilainya supaya digunakan dengan benar gitu di rangkaian. Oke. Selanjutnya ada resistor ya. Apa fungsi kapasitor? Kapasitor sendiri itu fungsinya buat apa sih? Kalau buat kapasitor sendiri itu fungsinya buat menyimpan muatan listrik. Jadi sementara muatan listrik itu ditampung di kapasitor. Biasanya kapasitor ini digunakannya untuk menstabilkan tegangan dan menyaring sinyal juga. Contohnya di dalam power supply ya, kapasitor itu digunakan untuk meratakan tegangan yang nggak stabil gitu, agar si perangkat itu bisa berjalan dengan lebih lancar. Kalau di praktikum sendiri itu mahasiswa bisa melihat langsung bagaimana si kapasitor ini mengisi terus melepaskan muatan listrik pas waktu saat diberi tegangan itu. Oh, oke. Kalau induktor itu kayak gimana? Nah, kalau soal induktor itu komponen yang menyimpan energi gitu dalam bentuk medan magnet. Biasanya kalau induktor itu digunakannya dalam rangkaian AC atau arus bolak-balik dan sistem tenaga listrik juga. Penting juga ini untuk elektronika daya. Misalnya dalam power supply itu untuk mengubah voltasenya atau mengatur arusnya yang masuk ke perangkat itu. Di dunia industri, induktor itu digunakan dalam berbagai alat seperti transformator dan motor listrik. Oh,
selanjutnya masuk ke komponen semikonduktor. Pertama-tama kita bahas dioda dulu. Apa sih dioda itu? Dan fungsinya dioda itu buat apa? Kalau dioda itu komponennya dia tuh berfungsi untuk mengalirkan arus ke satu arah doang. Jadi kalau dioda ini tuh berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC. Misalnya dalam charger HP gitu. Ada rangkaian penyearah menggunakan dioda supaya arus yang masuk bisa diterima dengan aman oleh baterai itu. Dan yang paling sering dibahas di dunia elektronika itu transistor. Apa sih yang membuat transistor itu begitu penting? Transistor itu bisa dibilang jantungnya perangkat elektronik modern. Fungsinya itu sebagai penguat sinyal dan juga sebagai safar elektronik. Dengan transistor juga itu kita bisa mengontrol aliran arus dengan sangat presisi. Contohnya di HP kita itu transistor itu digunakan dalam mikroprosesor untuk memproses data dan menjalankan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu sehari-hari. Kalau sudah lebih lanjut biasanya ketemu juga komponen IC ya? Ya, itu benar banget. Soalnya IC atau Integrated Circuit itu adalah gabungan dari banyak komponen kecil yang ada dalam satu chip. IC ini tuh bisa kita temuin gitu di hampir semua perangkat modern, mulai dari komputer, televisi, hingga sistem otomasi industri. Salah satu aplikasi menariknya adalah di mikroprosesor, microcontroller, dan berbagai perangkat yang membutuhkan kontrol otomatis. Oke, kalau menurut kamu nih, apa sih manfaat terbesar mempelajari komponen elektro bagi mahasiswa? Manfaatnya itu ya sangat besar ya. Dengan memahami komponen elektro itu mahasiswa bisa jadi lebih paham cara kerja alat elektronik. Selain itu juga mahasiswa lebih siap menghadapi praktikum lanjutan dan tentunya juga lebih siap saat terjun ke dunia kerja nanti. Misalnya saat bekerja di perusahaan teknologi atau industri elektronika itu pemahaman komponen-komponen ini bisa menjadi dasar untuk merakit, mendesain, dan memperbaiki berbagai perangkat elektronik. Berarti bisa dibilang memahami komponen elektro itu kunci utama ya untuk memulai karir di bidang ini. Ya, itu bisa dibilang benar sekali gitu. Dari komponen kecil inilah gitu, soalnya bisa lahir teknologi besar yang kita gunakan setiap harinya. Dan kemampuan untuk menguasai komponen-komponen ini juga membuka banyak peluang gitu di dunia kerja. Oke, terima kasih. Wah, nggak berasa ya, obrolan kita sudah cukup panjang, mulai dari kehidupan perkuliahan teknik elektro di Unpam hingga pembahasan mendalam tentang komponen-komponen elektro. Terima kasih atas wawasan dan pengalaman yang telah dibagikan. Semoga podcast ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat juga bagi para pendengar. Saya selaku host mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.